Shalom semuanya. Shalom. Selamat pagi. Pagi Lause. Oke, sebelum mulai ibadah kali ini, mari kita duduk yang rapi. Siapkan hati kita dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu Bapakku Datang Padamu. Kasih anugerah-Mu, atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur dan terima kasih kepada-Mu ya Tuhan, untuk kebaikan Tuhan yang kami nikmati dalam hidup kami tiap-tiap hari. Dan pada pagi hari ini kami mau memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Biarlah ibadah kami menyenangkan hati Tuhan, menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kita masih tetap memuji Tuhan, lebih semangat lagi ya kita nyanyikan lagu dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji. Sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Kita angkat sekali lagi pujian ini. Dari
terbit matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Nah adik-adik, kasih Yesus sungguh tinggi, dalam dan luas. Tidak ada bandingannya. Mari kita angkat pujian ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh oh, kasih Yesus lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Oh oh, kasih Yesus. Sekali lagi. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh oh, kasih Yesus lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Oh oh, kasih Yesus lebih indah dari pelangi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku lebih indah dari pelangi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Halo semuanya, selamat pagi. Baik lagi nih sama Lause yang cerita setelah berminggu-minggu lamanya Lause tidak cerita. Akhirnya Lause cerita lagi hari ini. Nah, jadi gimana nih kalian udah masuk sekolah kan? Udah masuk sekolah, bangun pagi lagi. Kalian masih rajin gak nih untuk ikutin sekolah minggu nih? Kalau kalian nonton video ini harusnya kalian masih rajin sih. Bagus. Nah, jadi hari ini Lause mau cerita yang udah sering banget diceritain. Mungkin kalian bakal bosen kali ya kalau Lause nyebut nih. Bakal, aduh itu lagi. Udah ngerti Lause, udah ngerti. Nah, jadi Lause mau cerita tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Lause tahu sih kalian udah bosen banget kan dengerin ini. Tapi apa kalian masih inget nih? Apa kalian tahu kenapa bisa tiba-tiba ada 5.000 orang dikasih makan sama Yesus? Itu penyebabnya apa sih? Jadi jangan cuma diingat Yesus memberi makan 5.000 orang, tapi nggak tahu 5.000 orang itu dari mana, kenapa Tuhan Yesus bisa kasih makan 5.000 orang. Jadi Lause hari ini mau ceritain, tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas semua berkat-Mu sampai saat ini. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan.
Biarlah Tuhan yang memberkati Lause supaya dapat memberitakan firman Tuhan dengan baik dan dengan tepat. Berkatilah kami juga agar kami dapat duduk diam mendengarkan Lause dan dapat mengerti apa yang Lause sampaikan. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesehatan yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih karena kami masih bisa mendengarkan firman-Mu. Ajarlah kami agar kami dapat mentaati segala firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, amin. Nah, jadi cerita ini diambil dari Markus 6 ayat 30 sampai ayat 44. Nah, jadi langsung mau cerita dulu, kenapa sih bisa tiba-tiba ada 5.000 orang? Nah, pada awalnya Tuhan Yesus itu kan sudah melakukan banyak mukjizat, sudah banyak menceritakan firman Tuhan, memberitakan Injil, menyembuhkan orang sakit. Nah, orang-orang pada penasaran sama Tuhan Yesus. Siapa sih dia? Ngapain sih dia? Kok bisa ya kayak gini, menyembuhkan orang-orang, membuat mukjizat? Nah, sebelumnya juga murid-murid Tuhan Yesus juga disuruh memberitakan Injil ke tempat yang jauh. Setelah itu, saat murid Tuhan Yesus diutus kembali untuk bertemu Tuhan Yesus, untuk balik lagi nih setelah memberitakan Injil, nah, Tuhan Yesus menyarankan, udah mendingan kita ke tempat yang sepi dan sunyi aja untuk beristirahat dan ya, sambil cerita-cerita, karena murid-murid Tuhan Yesus setelah memberitakan Injil, mereka ingin bertemu dengan Tuhan Yesus untuk menceritakan pengalamannya. Nah, setelah bertemu, orang-orang ini tuh tahu, orang-orang sekitar yang orang-orang banyak itu, mereka tahu Tuhan Yesus mau kemana sama murid-muridnya. Oleh sebab itu, saat Tuhan Yesus dan murid-muridnya mau menyeberangi danau Tiberias, orang-orang sekitar yang banyak itu, mereka melalui jalur darat untuk ke tempat tujuan Tuhan Yesus sama murid-muridnya nih. Jadi sesampainya mereka di sana, sesampainya Tuhan Yesus dan murid-muridnya ya, sesampainya mereka di tempat tujuan mereka, udah banyak banget orang-orang ngumpul di sana buat mendengarkan cerita Tuhan Yesus lagi, menyaksikan mukjizat Tuhan Yesus lagi, menyaksikan Tuhan Yesus menyembuhkan orang-orang. Nah, pada saat di sana, udah saat sore hari, mereka tentunya pasti lapar dan haus. Mereka sudah lelah. Nah, kemudian setelah malam hari, dari sore hari ke malam hari, Tuhan Yesus melakukan mukjizat, menyembuhkan orang sakit dengan banyak orang itu. Saat malam hari, mereka, murid-murid Tuhan Yesus berkata kepada Yesus, Tuhan Yesus, gimana kalau orang-orang ini suruh pergi aja ke kampung-kampung buat nyari makanan, biar mereka beli sendiri makanan mereka, terus mereka bakal kenyang deh, udah gak kelaparan lagi. Nah, tapi Tuhan Yesus bilang, Eits, jangan dong, kamu harus bertanggung jawab nih, kamu harus memberi makan orang-orang ini yang sedang kelaparan. Tapi murid-murid Tuhan Yesus nanya lagi, lah, jadi kita harus kasih makan orang banyak ini dengan 200 dinar doang? Terus Tuhan Yesus berkata, emang kalian punya berapa makanan di kalian? Nah, kemudian murid-murid Tuhan Yesus menjawab, kita punya 5 roti dan 2 ikan. Nah, kemudian apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Jadi, yang dilakukan Tuhan Yesus adalah Tuhan Yesus melakukan mukjizat yang sangat besar, yaitu Tuhan Yesus menggunakan 5 roti dan 2 ikan itu. Tuhan Yesus mengucapkan berkat, Tuhan Yesus berdoa supaya orang-orang di sana, 5.000 orang laki-laki, 5.000 orang laki-laki ya, belum sama perempuan, belum sama anak mungkin. Nah, Tuhan Yesus mengucapkan berkat, Tuhan Yesus berdoa agar orang-orang di sana dapat memperoleh makanan dan perutnya terisi. Nah, setelah itu, saat sudah diucapkannya berkat, orang-orang disuruhlah berkumpul dalam kelompok-kelompok. Ada yang 100 orang,
ada yang 50 orang, biar tidak berdesak-desakan dan mereka dapat makan dengan enak lah gitu. Nah setelah itu, setelah semuanya selesai nih, mereka udah kenyang, udah kenyang. Nah masih sisa 12 bakul roti. Coba bayangin, udah 5.000 orang, masih sisa 12 bakul roti. Tuh berarti Tuhan Yesus sangat berkuasa sekali ya kalau mengenai mukjizat seperti ini. Nah setelah itu, setelah Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, orang-orang itu pun kembali mengucapkan syukur kepada Tuhan Yesus karena sudah diberi makan, berterima kasih terhadap Tuhan Yesus karena sudah memberi mereka makanan. Nah semuanya itu menyaksikan mukjizat Tuhan yang Tuhan lakukan, dan mereka menjadi senang gitu. Nah jadi apa sih yang pengen Lause sampaikan di video kali ini, di cerita kali ini nih, Yesus memberi makan 5.000 orang. Kalau kita mengikuti Yesus, kalau kita percaya pada Tuhan Yesus, kita harus tidak boleh takut. Kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus akan mencukupkan segala kebutuhan kita, akan mencukupkan segala kekurangan kita. Biarlah Tuhan Yesus yang bekerja di dalam setiap diri kita. Seperti 5.000 orang yang mengikuti Tuhan Yesus, yang penasaran dengan Tuhan Yesus, akhirnya mereka dapat menyaksikan mukjizat dari 5 roti dan 2 ikan. Mereka semua 5.000 orang itu dapat diberi makan oleh 5 roti dan 2 ikan itu. Nah jadi saya pengen kalian sebagai anak-anak Tuhan Yesus harus percaya bahwa hidup kalian itu milik Tuhan Yesus. Harus percaya bahwa Tuhan Yesus sudah mengatur yang terbaik buat kita semua, buat kalian, buat Lause, buat orang tua kalian, buat orang tua Lause, semua sudah direncanakan sama Tuhan Yesus. Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu merasa khawatir, karena kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus yang menyediakan itu semua. Tuhan Yesus yang mencukupkan segala kebutuhan kita dan segala kekurangan kita. Oke, jadi sampai sini dulu ceritanya. Kalau ada yang mau nanya, boleh nanya di grup. Terus juga ulang lagi ayatnya dari Markus 6 ayat 30 sampai angka 44. Buat yang kelas media boleh baca, atau yang kelas kecil kalau udah bisa baca boleh juga baca. Ntar tinggal dengerin video Lause yang ini buat penjelasannya. Oke, mari kita berdoa ya. Kita doa penutup. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah menyelesaikan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah apa yang disampaikan oleh Lause dapat kami lakukan, kami dapat percaya sepenuhnya terhadap Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Oke, sampai sini dulu ya. Bye. Baik adik-adik, mari kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan doa Bapa kami. Kita mulai. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih. Surga
Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Salam sehat selalu. God God bless bless. you. Selamat hari Minggu.